Ya, oke adik-adik, sekarang kita bertemu di bab 8, yaitu Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Nah, ini kita membahas masa pergerakan nasional bagian pertama. Nah, untuk bab 8 ini apa saja yang akan kita bahas? Nah, untuk bab pertama ini yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah bangkitnya nasionalisme Indonesia. Kemudian B, beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, dalam subbab A ini kita bicara tentang bangkitnya nasionalisme Indonesia. Faktor apa saja yang menyebabkan nasionalisme Indonesia itu muncul dan tumbuh pada awal abad ke-20 itu. Kemudian yang B, beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini bisa organisasi yang bersifat sekuler, keagamaan, dan organisasi-organisasi lain yang tumbuh di Indonesia seiring dengan munculnya semangat nasionalisme seperti yang kita pelajari di subbab A. Itulah yang akan kita pelajari dalam bab ini. Oke adik-adik. Ya, sekarang kita masuk subbab A. Bangkitnya nasionalisme Indonesia. Ada banyak faktor ya yang menyebabkan munculnya nasionalisme Indonesia. Namun secara umum faktor munculnya nasionalisme Indonesia itu dapat kita kelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama kita akan membahas yang faktor internal dulu ini. Nah, faktor internal itu faktor yang muncul dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, faktor yang muncul dari dalam diri bangsa Indonesia ini faktor internal. Nah, apa saja faktor internal yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme Indonesia? Yang pertama adalah persamaan nasib akibat dampak kolonialisme dan imperialisme. Masih hangat bab yang kemarin kita bahas, bab 7 tentang dampak imperialisme nasionalisme, baik dampak di bidang sosial, pemerintahan, politik, ketatanegaraan juga, kemudian bidang budaya, kemudian di bidang hal yang lainnya, hukum juga di dalamnya termasuk. Nah, ini dampak-dampak ini yang luar biasa membikin bangsa Indonesia sengsara. Nah, bangsa Indonesia menderita. Nah, penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia inilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini memunculkan semangat nasionalisme karena sama-sama senasib menderita dijajah, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Itu yang pertama. Jadi persamaan nasib akibat dampak kolonialisme dan imperialisme. Kemudian dampak internal yang kedua adalah munculnya kaum terpelajar sebagai dampak dari pelaksanaan politik etis. Nah, kaum terpelajar ini menurut Nugroho Noto Susanto itu ya dalam sejarah nasional Indonesia, Nugroho Noto Susanto ini kaum terpelajar ini sering disebut kaum elit nasional. Nah, kaum elit nasional ini adalah kaum terpelajar yang dididik di sekolah-sekolah formal. Nah, ini terutama akibat pelaksanaan politik etis yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial. Di mana politik etis itu
meliputi irigasi, edukasi atau pendidikan, dan transmigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, edukasi inilah yang nanti boleh dikatakan tidak sengaja atau tidak sengaja atau disengaja oleh pemerintah kolonial memunculkan kaum elit nasional yang kelak menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Nah, politik etis ini mulai dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia ini awal abad 20. Nah, pelaksanaan politik etis ini tidak lepas dari tokoh-tokoh kolonial yang mempelopori pelaksanaan itu. Yang pertama adalah Peter Broshoff. Nah, ini seorang jurnalis ya, ini seorang wartawan ini atau jurnalis. Dia seorang wartawan yang kritis ya. Dia melihat bahwa dia berkeliling Jawa dan melihat kondisi pribumi yang menderita akibat wabah kolera. Lepra kolera ini ya. Pada abad ke-19 dia berkeliling Jawa dan melihat betapa menderitanya rakyat Indonesia. Rakyat menderita akibat kolera. Nah, ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda. Maka dia mengimbau bahkan mengkritik pemerintah kolonial agar pemerintah kolonial memperhatikan nasib rakyat pribumi, terutama karena wabah kolera ini. Nah, ini kritikan dari Peter Broshoff ini. Nah, tokoh lain juga tidak kalah gencarnya mengkritik pemerintah kolonial, yaitu apa? Konrad Theodor van den Venter. Ini cukup terkenal. Biasanya orang lebih mengenal sebagai Van de Venter ini. Nah, dia seorang humanis Belanda. Dia menulis di majalah De Gids, ini majalah kolonial Belanda. Judulnya Een Ereschuld, yang artinya sebuah utang kehormatan ini. Nah, ia menjelaskan bahwa Belanda telah memperoleh banyak keuntungan dengan mengeksploitasi wilayah Hindia Belanda dan sudah sepantasnya membalas budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi ini. Eksploitasi ini masih kita ingat dengan adanya politik politik drainase, di mana pemerintah kolonial sudah mengeksploitasi wilayah Indonesia. Puncaknya pada masa sistem tanam paksa dan pada masa swasta atau ekonomi liberal juga tidak kalah penderitanya. Nah, sudah selayaknya pemerintah kolonial itu memberikan balas budi kepada penduduk pribumi. Nah, ternyata kritikan tokoh baik Peter Broshoff maupun Van den Venter ini mendapat perhatian dari Ratu Wilhelmina. Nah, akhirnya awal abad 20, Gubernur Edinburgh ini menjalankan program politik etis. Sehingga sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial semakin meningkat meskipun belum sebanding dengan jumlah penduduk Hindia Belanda. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi pemerintah kolonial menjalankan politik itu semata-mata apakah balas budi apa tidak. Nah, oke, tadi dikatakan bahwa politik etis itu meliputi irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, irigasi ini ternyata lebih banyak dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial sendiri dan pihak perkebunan Belanda untuk mengirigasi atau mengairi sawah perkebunan mereka. Ini boleh saya katakan bahwa politik etis ini pelaksanaannya dipelintir, dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial dan perkebunan swasta Belanda. Irigasi seharusnya untuk mengairi
tanah pertanian rakyat diserobot untuk perkebunan, pemerintah kolonial dalam perkebunan swasta Belanda. Edukasi biar rakyat mulai huruf, tetapi setelah mulai huruf dimanfaatkan sebagai tenaga administrasi yang murah, baik oleh pemerintah kolonial maupun yang perkebunan. Transmigrasi seharusnya untuk meratakan penduduk biar makmur. Prakteknya transmigrasi ini dimanfaatkan oleh perkebunan dan pemerintah kolonial untuk mendatangkan buruh-buruh paksa atau kuli kontrak di perkebunan-perkebunan Belanda. Nah, tetapi edukasi ini meskipun ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kolonial dan perkebunan swasta Belanda, ternyata edukasi atau pendidikan ini memunculkan kaum elit nasional, yaitu tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nah, itu faktor internal ya. Jadi senasib penderitaan akibat imperialisme dan kolonialisme dan pelaksanaan politik etis. Nah, sekarang kita menginjak faktor eksternal. Nah, ini faktor eksternal yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 04 sampai 1905 ini. Perang ini di daerah Manchuria ini ya. Ini Rusia yang akan terus melebarkan jajahnya. Ternyata di Asia ia mendapatkan sandungan dari Jepang. Nah, dalam peperangan di Manchuria dan Laut Kuning di sana itu, Manchuria dan Laut Kuning tahun 04 sampai 05 ini, ternyata apa? Rusia dikalahkan. Dikalahkannya Rusia ini merupakan suatu hal yang boleh dikatakan, kok bisa ya bangsa Barat dikalahkan bangsa Asia. Nah, ini memicu semangat nasionalisme bangsa Asia yang lain. Nah, ternyata bangsa Asia dalam hal ini Jepang mampu mengalahkan Rusia orang Barat. Nah, ini memicu nasionalisme Asia dan Afrika. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 04-05 di Manchuria. Nah, kemudian yang kedua atau yang B ini, yang mendorong nasionalisme Indonesia dari faktor luar, yaitu nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Sedikit banyak negara-negara Asia Afrika itu menginspirasi nasionalisme di Indonesia. Negara Afrika misal Mesir. Nah, ini sangat mendorong nasionalisme Indonesia. Yang Asia bisa kita lihat India. Kemudian Jepang sendiri, nasionalisme Jepang. Kita mulai restorasi Meiji dan lain sebagainya. Itu mendorong nasionalisme Indonesia. Kemudian Filipina, negara terdekat. Nah, kita mengenal Emilio Aguinaldo ini. Nah, kemudian kita ada Jose Rizal. Di India kita mengenal Mahatma Gandhi. Ini tokoh-tokoh nasionalisme yang menginspirasi nasionalisme Indonesia ini ya. Nah, sehingga awal abad 20 muncullah nasionalisme di Indonesia. Yaitu dengan adanya beberapa faktor yang mendorong semangat nasionalisme Indonesia itu muncul, di mana semangat atau sikap nasionalisme itu sudah berabad-abad terpendam sejak kita didominasi oleh kekuatan asing. Gitu guys ya. Mengapa semangat nasionalisme Indonesia itu bangkit awal abad 20? Beberapa faktor sudah kita berikan. Oke. Sekarang kita masuk subbab B. Beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia. Di sini akan kita berikan beberapa organisasi nasional yang terkemuka dan cukup menonjol di Indonesia. Dari organisasi pada masa pelopor atau awal-awal munculnya semangat nasionalisme sampai nanti di dekade ketiga abad ke-20, beberapa organisasi yang akan kita berikan, baik organisasi sekuler, kemudian organisasi keagamaan maupun organisasi-organisasi nasional yang lain, baik yang muncul atau lahir di dalam negeri maupun yang lahir di luar negeri, terutama di negeri Belanda. Oke adik-adik, yang pertama adalah Budi Utomo.
Budi Utomo merupakan organisasi modern yang pertama kali lahir. Nah, maka lahirnya Budi Utomo lahir di Jakarta 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena ini merupakan organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia 20 Mei 1908. Pelopornya terutama adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Mereka adalah para mahasiswa atau lulusan dari Sekolah Tinggi Kedokteran Jawa yang adik-adik sudah kenal, yaitu Stovia. Nah, Budi Utomo ini keanggotaannya terbatas, yaitu terbatas pada suku bangsa yang berkebudayaan Jawa. Yang berkebudayaan Jawa itu meliputi daerah mana saja, ada Jawa, ada Madura, ada Bali, dan ada Lombok. Daerah inilah yang dikatakan sebagai daerah yang berkebudayaan Jawa menurut Budi Utomo. Nah, kenapa mereka kesannya masih kesukuan kok dikatakan kebangkitan nasional? Karena Budi Utomo ini adalah organisasi modern yang pertama. Kemudian Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Dia tidak bergerak di bidang politik, tidak di bidang politik. Atau tidak berpolitik. Nah, kemudian apalagi yang perlu dicatat bahwa anggota Budi Utomo terutama adalah kaum priai. Karena dalam anggotanya sejak kongres pertama itu yang akan dipandaikan lebih dulu adalah rakyat semuanya atau hanya sebatas pada kaum priai. Terjadi perdebatan di sini. Nah, namun akhirnya yang muncul adalah Budi Utomo lebih memilih untuk lebih menekankan kepada kaum priai. Setelah kaum priai ini pintar, dia baru memintarkan rakyat kebanyakan. Lah kaum priai itu siapa? Kaum priai boleh dikatakan adalah para pelajar atau juga keluarga dari mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri Belanda. Belum tentu bangsawan, kaum priai. Tapi mereka yang bekerja di pemerintah kolonial Belanda sebagai pegawai negeri itu dianggap sebagai kaum priai. Nah, sehingga dengan Budi Utomo yang semacam ini, Budi Utomo kurang menarik minat, kurang berminat masyarakat masuk Budi Utomo karena terlalu elitis. Nah, sehingga jumlahnya tidak sebanyak organisasi-organisasi yang lain. Nah, itu ya guys ya, Budi Utomo. Namun bagaimanapun juga, Budi Utomo ini adalah organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Sehingga hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Gitu guys ya. Organisasi modern yang kedua adalah Sarekat Islam atau sering disingkat dengan SI. Ya, ini ya. Sarekat Islam ini berdiri pada akhir tahun 1911 di Solo. Di Solo ya. Akhir tahun 1911 di Solo. Nah, didirikan oleh Haji Samanhudi dengan nama saat itu adalah Sarekat Dagang Islam SDI. Nah, ini tepatnya di Solo itu daerah Laweyan, Solo, di Laweyan, Solo. Nah, namanya adalah SDI. Didirikan terutama untuk melindungi pengusaha batik, dari tengkulak Cina. Nah, akhirnya Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo, Laweyan ya. Nah, dengan kongres pertamanya tahun 1912, Sarekat Dagang Islam itu namanya diubah menjadi Sarekat Islam SI, dari SDI menjadi SI tahun 1912. Nah, kalau
awalnya didirikan oleh Haji Samanhudi. Dalam kongresnya pertamanya ini, Sarekat Islam ini ketuanya kemudian digantikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto. Kemudian kantor pusatnya awalnya di Solo, mulai tahun 1912 dipindahkan ke Surabaya. Nah, keanggotaan Sarekat Islam ini terbuka untuk semua golongan dan beragama Islam. Jelas namanya Sarekat Islam. Nah, disinilah keanggotaan Sarekat Islam itu luar biasa banyak. Nah, kemudian Sarekat Islam sempat menerapkan keanggotaan ganda. Artinya apa? Anggota SI boleh juga menjadi anggota organisasi yang lain. Meskipun akhirnya aturan ini diubah. Nah, karena aturan ini tahun 1920-an ketika SI ini cukup lumayan banyak anggotanya, banyak disusupi tokoh-tokoh komunis, yaitu anggota ISDV yang kemudian menjadi PKI ini. Nah, seperti Semaun ini, Semaun, Darsono, ini tokoh-tokoh komunis, tapi juga sekaligus anggota SI. Nah, inilah yang secara tidak langsung meruntuhkan SI dari dalam. Nah, SI ini, namun bagaimanapun, karena sikap SI yang awalnya tidak berpolitik, namun akhirnya seakan-akan dengan sendirinya SI mengalir menjadi satu organisasi raksasa dan tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang terkemuka yang bisa mempengaruhi pola pikir rakyat. Dan SI banyak juga mengkritik kebijakan kolonial. Ya, ini sehingga waktu itu Gubernur Jenderal Idenburg itu sering dikenal SI itu karena apa? Salah Idenburg itu karena apa? Idenburg sempat memberikan badan hukum untuk Sarekat Islam ini. Nah, nanti akan kita pelajari tentang SI ini. Namun setidaknya SI ini merupakan salah satu organisasi pergerakan yang anggotanya besar. Bahkan lebih kemudian berdiri dari Budi Utomo, tetapi anggotanya jauh sekali lebih banyak. Itu Sarekat Islam. Apalagi setelah pusatnya dipindahkan ke kota Surabaya. Nomor 3, Indische Partai atau Indische Partai. Partai orang-orang India ini, partai pribumi, Indische Partai. Indische Partai berdiri di Bandung pada tahun 1912. Didirikan oleh 3 serangkai. 3 serangkai itu siapa saja? 1, Dr. Cipto Mangunkusumo ini. Kemudian Raden Maswati Suryaningrat. Dan yang nomor 3 adalah Dr. Danodirja Setiabudi Douwes-Dekker. Ini mereka bertiga sering dikenal dengan nama 3 serangkai. Nah, apa yang kita kenal dari Indische Partai ini? Indische Partai merupakan partai politik yang pertama. Karena secara terang-terangan dia ingin mencapai Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Nah, yang perlu garis bawahi, partai politik pertama di Indonesia. Kemudian apa? Indische Partai ini bersifat radikal, keras. Lawannya moderat. Kalau moderat itu lunak. Radikal keras, kalau moderat itu lunak ya. Lunak. Nah, sifatnya lunak radikal kalau ini. Radikal dan non kooperatif. Non kooperatif itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial ini. Semboyannya yang terkenal adalah ingin melepaskan diri dari penjajahan. Indie Los Van Holland. India Los Van Holland artinya apa? Hindia harus bebas dari Belanda atau Holland. Kemudian India for Indes artinya apa? Hindia untuk orang Hindia, orang Indonesia untuk orang Indonesia, bukan untuk orang kolonial. Nah, jadi Indische Partai ini sangat radikal
karena keradikalannya ini tidak lebih dari setahun, tidak berumur panjang ketika mengajukan badan hukum, justru 1913 partai ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun meskipun tidak ada setahun, partai ini telah mewarnai kehidupan pergerakan nasional Indonesia ya. Bahkan salah satu tulisannya Suwadi Soekarno yang terkenal adalah sehingga dia dihukum di Bovendigul itu apa? Dari Suwadi Soekarno dia menulis ini. Als ik in Nederlander was ini tulisan Suwadi Soekarno. Apa itu? Als ik in Nederlander was, andaikan aku seorang Belanda. Andaikan aku seorang Belanda. Intinya apa? Suwadi Soekarno ini mengkritik Ratu Belanda, mengkritik Ratu Belanda yang akan merayakan kemerdekaan Belanda yang ke-100 tahun di Indonesia. Kok dikritik? Merayakan kemerdekaan kok di negeri yang masih dijajah. Nah, inilah yang membuat Belanda marah dan menangkap Suwadi Soekarno ini dan dimasukkan ke penjara di Digul. Nah, majalah yang terkenal dari Indonesia Partai ini majalahnya adalah The Express. Ini majalah yang sering digunakan oleh Indonesia Partai untuk menjalankan program-programnya. Namun karena radikal, tidak umur panjang, 1913 partai ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Organisasi yang keempat adalah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di Yogyakarta, tepatnya di Kauman ya, Kauman. Ini selatan agak ke barat sedikit dari Malioboro ini ya. Muhammadiyah ini dikenal sebagai organisasi keagamaan yang berhaluan Islam dan sering sebagai organisasi Islam modern. Masa modern dan sangat dipengaruhi kaum Wahabi dari Timur Tengah ini ya. Nah, tujuan dari didirikannya Muhammadiyah adalah untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian kegiatan Muhammadiyah jelas tidak berpolitik. Nah, tetapi dia lebih fokus pada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan agama. Nah, Muhammadiyah lebih melihat meskipun dia tidak berpolitik, tetapi masyarakat yang sehat dan berpendidikan atau kesehatan dan pendidikan adalah dasar untuk mencapai perjuangan. Kesehatan dan pendidikan itu dasar mencapai perjuangan. Nah, inilah semboyan Muhammadiyah. Jadi sampai sekarang Muhammadiyah tidak berpolitik. Nah, yang lebih menonjol dari Muhammadiyah terutama adalah pendidikan. Banyak pendidikan yang didirikan Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi. Tidak ada yang menyaksikan. Dan kesehatan, kita tahu Poliklinik Umum Muhammadiyah atau PKU Muhammadiyah itu adalah salah satu bukti bakti Muhammadiyah dalam berdirinya negeri ini dan sampai mengisi kemerdekaan saat ini. Nah, jadi berdiri tahun 1912 dan sekarang masih eksis menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di tanah air. Itu Muhammadiyah ya.